Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Retno Sugihartati, mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, bidang studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah, nomor peserta PPG 67560050095 dengan nomor induk mahasiswa 2423990753. Di sini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 1. Marilah kita saksikan bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, oke. Ustazah Ika salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, siapa tadi pagi sholat subuh? Aku. Semuanya ini alhamdulillah sudah sholat subuh semuanya ya. Tidak ada yang bolong ya? Tidak ada. Oke, berapa sih sholat subuh rakaatnya? Dua. Betul sekali. Oke semuanya, kalau sholat subuh sudah berarti kalian tadi pagi bangun pagi, coba ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah semuanya semangat ya. Oke, ada teman kita yang nggak masuk ini kursinya? Ya? Ada berapa teman kita yang nggak masuk? Empat. Siapa aja ini ya? Nabila, Raka, Arsila, Bim. Ya, tadi memang ada ibunya itu bilang kalau hari ini tidak bisa masuk karena sakit. Kita doakan ya, semoga mereka cepat sembuh dan sehat kembali serta bisa masuk sekolah kembali. Pada pagi hari ini kita mau belajar apa, Nak? Pendidikan Pancasila. Nah, babnya kita mau membicarakan atau mempelajari tentang ayo bergotong royong ya. Coba sekarang bukunya diambil, disiapkan. Ya, disiapkan buku tulisnya, terus kemudian ada alat tulisnya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita seperti biasanya berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Oke, semuanya kita sudah berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita dan dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, ya, kalau begitu Ustazah Ika akan mulai. Tapi sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Semuanya siap? Siapa tahu apakah arti gotong royong kemarin? Kegiatan mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama. Nah, di situ kalian sudah pernah melakukan atau belum? Sudah. Coba Ustazah Ika mau tanya, gotong royong yang ada di rumah
rumahmu itu apa? Misalkan gotong royong apa? Cuci piring, menyapu, terus apa lagi? Mengepel ya, dan masih banyak lagi. Ayah belum dibantu. Ayah dibantu apa biasanya kalau kerja sama? Kalau kerja bareng? Mencuci motor, mencuci mobilnya, mencuci sepeda ya. Nah, biasanya kalian membantu itu. Kalau di sekolahan, apa itu kerjasamanya? Ada piketnya apa? Piketnya ada yang menyapu, ada yang menghapus papan tulis, ada yang ngelap tadi apa mas? Meja, kursi, apa lagi? Jendela. Terus merapikan yang di luar itu, yang merapikan sepatu. Kalau contoh yang di masyarakat apa itu? Contohnya apa? Kalau pas bapak-bapak sama ibu-ibu, pemuda-pemudi, terus anak-anak semuanya bercampur untuk kerja bakti, gotong royong apa misalkan pengerjaan apa? Membersihkan selokan air biasanya, atau di sungai-sungai. Ada loh yang rumahnya dekat sungai, itu sungainya tahu nggak? Tercemar sampah-sampah, terus kemudian bikin apa? Banjir atau bikin mampet, airnya tidak bisa mengalir, terus akhirnya jadi banjir. Ya betul sekali ya. Oke. Di tempatku juga. Iya, sama, di mana-mana sama kayak gitu ya. Nah, itu tadi sudah ya, gotong royong di rumah, di sekolah, di masyarakat. Tahu nggak? Itu berarti kita mempunyai ada rasa apa saja yang di situ. Misalkan kalau sudah gotong royong kan berarti kita saling menolong. Misalkan tadi yang rumahnya Tristan dekat itu enggak, saluran air enggak, got gitu selokan dekat. Nah biasanya ada banjir enggak di rumahmu? Nah itu biasanya kalau kita nggak peduli, ada rasa peduli juga loh. Gotong royong itu ada rasa peduli juga dan rasa tolong menolong. Kalau kita nggak peduli, lihat sampah di saluran air itu kita tidak akan bergerak untuk membersih. Pak, yuk kita kerja bakti. Wah, misalkan ngajak ayah ibunya, itu bagus sekali mas, mbak, karena berarti membantu orang lain. Oke, coba ini Ustaz Ika punya gambar, ya, kalian perhatikan semuanya. Nah, di sini ada gambar. Nah, ini contoh kerjasama yang ada atau gotong royong yang ada di masyarakat. Ini bacaannya apa ya? Masyarakat sedang membersihkan Yang macet karena banyaknya timbunan sampah. Benar toh kata Ustazah? Ya kan? Di mana-mana atau di masyarakat yang belum peduli dengan adanya lingkungan bersih, itu pasti akan membuang sampah sembarangan. Coba kalian lihat di jalan-jalan kalian tadi menuju ke sini ke sekolah, kalian lihat nggak ada sampah-sampah besar? banyak banget. Betul, di tepi-tepi jalan toh. Nah, itu ada. Iya, itu perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Banyak sampah juga dicampur. Ya Allah, bukan hanya di sungai, ternyata di tempat-tempat yang terlihat atau yang biasanya kita lewatin, yang biasanya bersih, dibuat untuk membuang sampah sembarangan. Coba kalau membuang sampah sembarangan seperti itu, kira-kira yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Kita sendiri ya. Kita sendiri yang rugi, karena nanti ruginya kenapa mas Mbak? Ruginya kenapa kalau membuang sampah sembarangan? Apa? Ruginya jadi mengotori lingkungan. Yang kedua, tidak sedap dipandang mata. Yang ketiga, ini loh banyak apa? Binatang-binatang kotor. Seperti apa? Lalat, nyamuk, kecoa, ya kan? Nah, di situ. Nah, ini ada lalat, ada kecoa, ada nyamuk, ini ada binatang-binatang yang menjijikan dan binatang-binatang yang menyebarkan penyakit. Selain itu, tempat kotor itu kesukaan siapa ya? Tikus juga iya. Kesukaan siapa lagi? Yang nggak terlihat sama kita?
Setan. Setan, betul sekali. Wow, tempat-tempat kotor itu juga tempatnya setan, Mas. Apalagi yang ada di anggota tubuh kita, misalkan apa ini? Kuku yang panjang. Di situ nanti akan ada setan yang menempatin ya. Oke, semuanya bersih ya. Oke, semuanya bersih ya. Oke. Nah, selanjutnya ini contoh ya, contoh yang ada gotong royong yang ada di masyarakat membersihkan sampah di aliran sungai. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Ini apa ya? Iya, apa ini? Ibu sedang memasak nasi, sayur, dan ikan untuk makan malam. Ibu menyiapkan makanan yang lezat dan bergizi untuk siapa? Untuk keluarga. Siapa yang di rumah membantu ibu memasak di dapur? Alhamdulillah ya. Siapa yang bisa menyiapkan makanan di meja makan? Ya. Oke, ya sebelum makan itu kita siapkan dulu. Ya, oke ya. Semuanya ternyata bisa menyiapkan makanan masing-masing ya. Sekarang gambar yang ketiga. Nah, ini contoh gotong royong yang ada di keluarga lagi. Contohnya membersihkan rumah. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, membersihkan debu ya, mengelap itu mejanya sama kursi-kursi yang ada bantal-bantal yang kena debu itu juga dibersihkan ya. Oke, gambar selanjutnya apa itu? Ada poster macam-macam gotong royong. Nah, di situ ya, di sini ada yang gotong royong. Ini posternya. Poster itu apa sih? Gambar yang menunjukkan di situ ada semangat untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Misalkan itu semangat gotong royong, semua jadi lebih mudah. Nah, jadi ingat Ustazah Ika, kalau kita bergotong royong, kita akan bagaimana ya? Pekerjaan kita bagaimana ya? Pekerjaan kita menjadi ringan, terus menjadi cepat, menjadi mudah. Betul sekali. Coba Mas Tristan, kalau membersihkan itu sendirian gimana? Lambat, capek. Terus habis itu apa lagi? Sakit. Nggak enak ya rasanya ya. Sendiri lama juga iyalah. Lama banget. Berat, betul sekali. Jadi berat banget ya kayak gitu tuh. Harusnya juga jalan bareng-bareng, tapi itu dikerjakan sendiri. Oke, nah ini tadi ya. Oke, kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Nah, ini adalah gambar suatu peristiwa sebelum dan sesudah gotong royong. Di sini ini, Ustazah Ika mau tanya, lingkungan yang mana yang belum dibersihkan? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Hah? Di kirimu ya? Ya, sebelah kirimu itu yang belum dibersihkan. Yang sudah dibersihkan berarti yang sebelah kanan. Oke, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, anak-anakku semuanya, karena tadi kalian sudah mendengarkan Ustazah Ika mau mencoba kalian bisa mengerjakan LKPD yang Ustazah Ika baca. Ustazah Ika berikan petunjuknya ya, dengarkan. Kalian lihat di situ ada gambar, berapa gambarnya? Ada 2 gambar. Nah, 2 gambar itu berbeda atau sama? Berbeda. Nah, itu tadi Ustazah Ika sudah menjelaskan bagaimana bekerja sama, bagaimana bekerja sendiri. Bedanya kalian sudah tahu ya tadi ya? Sudah tahu atau belum, Mas? Sudah. Coba sekarang dijawab, ditulis jawaban kalian tentang yang gambar 1. Itu bekerja bersama-sama berarti apa? Menjadi. Nah, silakan ditulis. Tulis ya.
tadi ditarik kesimpulan nih bareng-bareng yuk. Tadi kita gotong royong itu apa ya Mbak Mas? Gotong royong itu adalah bekerja atau mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama. Nah, di situ ada sikap yang harus kita pupuk karena ada rasa apa? Tolong menolong. Terus kemudian ada apa lagi? Tolong menolong terus apa lagi Mas? Saling tolong menolong. Terus habis itu bisa membuat kita apa? Dekat, lebih dekat, betul sekali kamu Mas ya. Nah itu tadi ya beberapa cerita dari Ustazah ya. Tadi ada kerjasama atau gotong royong yang dilakukan di rumah, sekolah, masyarakat, di masyarakat semuanya kalian saling membantu, saling tolong menolong ya. Oke. Nah sekarang LKPD-nya sudah kita simpan sudah ya buat di rumah. Terus besok kita mau bacakan atau presentasikan bersama-sama. Bila kalian sudah rapi, beres-beres semuanya, kita mau melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Tapi sebelumnya Ustazah Ika mau mengulas kembali ya, mengulas kembali materi tadi. Coba siapa yang ingat gotong royong itu apa? Gotong royong adalah mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama. Tujuannya apa itu gotong royong? Untuk membantu atau saling tolong menolong, juga meringankan beban orang lain. Selain itu ada lagi loh Mas, Mbak, yaitu jadi ada rasa kebersamaan atau bersatunya ya. Ya kan semuanya ya? Karena apa namanya? Kita ada persatuan di situ ya. Oke, lanjutkan selanjutnya, pelajaran selanjutnya. Coba Ustazah Ika mau cek semangat. Semangat. Dan gagal. Caranya mana? Se. Aha, aha, ma. Aha, aha, semangat. Oke, semangat sekali sampai kayak gini ya semangatnya. Oke ya. Oke, kita mau berdoa untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Sikap berdoa. Membaca hamdalah bersama